Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait Ubuntu Server terbaru ya, versi 23.04. Ubuntu Server merupakan versi dari sistem operasi Ubuntu yang dirancang khusus untuk digunakan pada infrastruktur server ya. Seperti halnya dengan Ubuntu Desktop, Ubuntu Server juga merupakan sistem operasi yang berbasis open source yang dapat kita unduh dan dapat kita gunakan secara gratis ya, atau free. Ubuntu Server menawarkan sejumlah fitur dan keunggulan yang dirancang untuk membantu pengelolaan server agar lebih efisien, mudah, dan aman. Fitur-fitur Ubuntu Server sendiri meliputi dukungan dan konfigurasi jaringan yang fleksibel, kemampuan untuk menjalankan aplikasi server seperti web server, database server, mail server, dan fitur-fitur server lainnya ya. Ubuntu Server juga menyediakan perangkat lunak pengelolaan paket yang dibangun untuk mempermudah kita untuk melakukan manajemen paket, yaitu adalah apt dan dpkg ya. apt dan dpkg ini diharapkan dapat memudahkan pengguna untuk melakukan instalasi dan mengelola perangkat lunak pada server yang kita kelola, karena kehandalan dan kemampuan untuk menyesuaikan tipe-tipe server. Jadi kita bisa langsung melakukan proses instalasi, proses update, dan proses upgrade pada sistem operasi server kita. Jadi pada video kali ini kita akan lakukan proses instalasinya ya. Proses instalasinya secara umum sama persis dengan tipe-tipe sebelumnya ya, dimana kita akan diawali dengan proses pemilihan bahasa. Di sini kita bisa pilih beberapa menu ya, ada Ubuntu Server, ada Ubuntu Minimize, dan di sini jika di jaringan kita menggunakan IP DHCP maka otomatis akan mendapatkan IP DHCP. Di sini adalah proses penentuan mirror ya, semakin dia akan mendeteksi IP public yang kita gunakan itu berlokasi di mana, dan secara otomatis dia akan memilihkan server repository yang terdekat. Selanjutnya kita masuk pada pengaturan partisi. Di sini kita akan lakukan pengaturan partisi secara otomatis. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan username ya, akun yang akan kita gunakan, hostname, dan password untuk server kita. Oke, dan proses instalasinya akan berjalan. Proses atau tahapan proses instalasi hanya seperti itu ya. Kita tinggal menunggu hingga proses instalasi kepada Ubuntu Server di dalam server kita itu selesai. Proses instalasi ini bergantung pada spesifikasi dari server yang kita gunakan ya, cepat atau lambatnya. Nah, di sini kita skip saja. Server kita akan otomatis restart. Setelah proses instalasinya selesai, kita bisa login menggunakan akun dan username dan password yang kita create tadi ya pada saat proses instalasi. Di sini kita bisa login ke server kita. Oke, kita bisa lihat. Setelah kita login, kita bisa melakukan proses update ya, proses pembaruan menggunakan perintah apt update. Jadi kalau di server kita sudah tersedia internet ya, atau terkoneksi dengan internet, kita bisa langsung melakukan update dan upgrade ya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Proses upgrade-nya sudah selesai. Oke. Jadi manajemen paket pada Ubuntu Server itu menggunakan apt ya. Jadi mempermudah kita bisa lihat versi dari Ubuntunya, Ubuntu 23.04. Kita bisa lihat versi kernel yang digunakan, yaitu menggunakan kernel terbaru ya, 6.2. Sini kita bisa install beberapa kebutuhan aplikasi yang kita inginkan ya. Misalnya kita akan menginstal web server, kita bisa langsung mengetikkan perintah apt install Apache. Nah, otomatis paket dari Apache sendiri akan langsung diinstal pada server kita. Oke, dia akan melakukan proses konfigurasi ya, secara otomatis. Oke, jika proses instalasinya sudah selesai, harusnya kembali ke prompt seperti ini. Nah, kita bisa melihat penggunaan resource dari harddisk yang
digunakan saat ini ya. Kita bisa lihat yang digunakan itu hanya sekitar 8 GB ya, 7,3, dan pada posisi idle itu penggunaan RAM-nya hanya 450 MB ya. Selanjutnya kita bisa melihat task manajernya ya. Hardtop-nya sudah kita bisa lihat. Oke, jadi posisi idealnya seperti ini ya, fresh install yang sudah kita install web server ya. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.